coba membuat 3D part seperti ini ya, yang exercise 20 ya. Dan sebelum kita mulai ini kan, ini kita lihat ya, 3D part-nya ini kan, kalau kita lihat kan itu sebenarnya bisa dibuat dengan satu sketch saja kita bagi gitu ya. Ini kan sebenarnya ada, kalau kita bagi menjadi 4 bagian itu kan, hanya kita bikin satu bagian aja, yang misalkan ini saya ambil di satu bagian sisi kiri atas ini. Sisi kiri atas ini saya buat, lalu nanti saya circular pattern ataupun bisa kita mirror 2 kali gitu ya. Dan kita coba ya untuk membuat ini. Ya, kita buka rekornya. Kita bisa bikinnya dari top plane. Lalu kita bikin yang tengah. Lingkarannya itu diameter 60. Lalu kita bikin ini ya, dimensi 216 dengan 2214. Menggunakan oke. Oke. Lalu sudah kita buat lingkarannya lagi, yaitu posisinya itu 126 dan juga 126. Dengan diameter ini ya, radius 32,5. Jadi di sini di SolidWorks bisa dibuat ini ya, secara nggak langsung bisa dijadikan sebagai kalkulator ya. Kalau memang di situ radiusnya 32,5, maka kalau dijadikan diameter maka bisa kita kalikan 2 gini ya. Nanti dia otomatis menghitung otomatis ya, tanpa kita menggunakan kalkulator bawaan Windows gitu. Oke. Setelah itu kita buat garisnya ini ya, posisinya terletak di 12,7 dan juga 12,3. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita ikutin aja ya. Dan jangan lupa posisi koordinat dari lingkaran ini kan di posisi 126 dan juga 126 ini ya. Oke, kita buat garis bantu di tengah seperti ini dan juga seperti ini. Nah, garis bantu nanti digunakan untuk sebagai acuan untuk mirror ya, ke kanan dan juga ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, setelah membuat lingkaran ini, kita bisa membuat garis ini ya. Satu, dan juga garis satunya ini lagi ya. Yang pertama ini garis yang ini adalah jaraknya ada 12,7. Kita cukup bisa menggunakan garis bantu. Oke, seperti ini. Nah, kalau di soal seperti ini, biasanya kalau ada angka 12,7 atau 12,3 atau satu angka di belakang koma, itu hanya biasanya masih ada satu angka di belakang komanya lagi ini, di belakang angka 3 ini sebenarnya masih ada angka lagi. Nah, ini jangan sampai ini ya, biasanya di soal itu tidak ditampilkan. Atau kita coba, nggak apa-apa kita ikutin sesuai dengan soalnya. Nah, kalau sudah, kita tarik garis ini, memotong seperti ini ya. Kita lebihkan, lebih dari ini ya, setengah dari ini ya, lebih dari jari-jarinya lingkaran ini ya. Nah itu, setelah itu kita bisa memotongnya menggunakan ini ya, trim ya.
Bisa menggunakan ini, trim. Nah, trim di sini Anda bisa memilih dari 5 jenis ini ya. Dan jenis trim ini tergantung dari jenis SolidWorks yang digunakan. Jadi kalau SolidWorks yang Anda gunakan itu, mohon maaf, di bawah tahun 2020 kalau tidak salah itu jenis trimnya tidak selengkap ya, tahun-tahun yang terbaru ya. Oke. Kalau di sini saya menggunakan power trim dan kita hanya cukup bisa menggesekkan saja. Di sini sudah bisa ini ya, sudah bisa memotongnya ini seperti ini. Lalu ini. Nah, di sini kalau saya trim, ini kan hilang. Kalau hilang, jadi artinya bahwa garis ini tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi 12,3 ini sebenarnya dia tidak menyentuh seperti ini. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi Anda kalau memberikan dimensi dari sebuah soal yang dari internet gitu ya, itu sebenarnya itu ada beberapa dimensi yang memang dari pembuat soalnya dari web tersebut itu mungkin ada beberapa yang mungkin lupa tidak disampaikan gitu ya. Padahal di sini harusnya dengan jarak 12,3 ini kalau kita zoom in sangat dalam gitu ya. Ini ternyata dua garis ini tidak bersinggungan. Oleh karena itu ketika saya trim ya, menggunakan power trim misal saya hapus atau saya silet gitu ya. Saya potong. Nah, di sini dia hilang. Hilangnya garis yang vertikal ini mengindikasikan bahwa garis itu dengan jarak yang tadi, dengan jarak 12,3 ini, itu sebenarnya dua garis ini tidak bersinggungan. Oleh karena itu, kalau saya biasanya membuat gambar tiga dimensi seperti ini dari soal dari internet, itu saya buat dimensinya saya berikan dulu, tapi saya cek sebelum saya eksekusi, saya cek dulu apakah garis itu bersinggungan. Kalau tidak bersinggungan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah ini bisa kita drive. Nah, kita drive on dengan cara dimensi ini kita klik kanan lalu kita pilih drive on. Makna dari drive on itu sendiri adalah dimensi yang sudah kita buat sebelumnya itu akan temporary tidak digunakan atau tidak aktif, hanya sebagai notifikasi saja. Yang awalnya warnanya hitam menjadi warnanya abu-abu. Yang mana warna abu-abu di SolidWorks pada dimensi itu mengindikasikan bahwa dimensi tersebut tidak aktif untuk mengunci jarak garis tersebut, alias dia hanya bisa menjadi notifikasi saja atau catatan gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu, karena ini belum dikunci, otomatis garis itu kan berwarna biru ya, yang menandakan bahwa garis itu masih under define. Dan Anda bisa melihat sketch Anda sifatnya semua sudah terdefinisikan atau belum, itu ada di bawah pojok bawah kanan ini, seperti yang saya tampilkan di kursor. Oke. Nah, lalu sebaiknya kalau Anda membuat sketch di SolidWorks ya, pastikan bahwa sketch Anda itu semuanya sudah warnanya hitam. Dan hitamnya itu bukan karena dipaksa. Dipaksa maksudnya apa? Paksa seperti ini. Ini warnanya biru, garis ini yang vertikal. Ini warnanya masih biru. Pastikan garis ini jangan warna biru. Karena apa? Kalau garis atau sketch kita ada yang berwarna biru, itu apa? Artinya dia masih under define. Dengan kata lain bahwa garis yang masih under define itu masih dia tidak memiliki identitas, posisinya di mana gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Dia awalnya seperti ini 12,3 dengan garisnya warna biru ya. Kalau misalnya saya drag ke kiri seperti ini, otomatis dia pindah. Nah, artinya apa? Bahwa garis yang masih berwarna biru itu dia masih belum memiliki identitas posisinya di mana. Nah, kalau saran dari saya, kalau membuat sketch seperti ini, pastikan semuanya garisnya berwarna biru. Mohon maaf, berwarna hitam. Ya. Jadi kalau sudah berwarna hitam, artinya apa? Dia tidak bisa digeser kemana-mana. Oke. Nah, coba kita ini garis yang biru kita singgungkan dengan garis yang ini. Ya, garis lingkarannya dengan cara garis yang vertikal kita klik, lalu kita tekan Ctrl di keyboard, lalu kita pilih garis ini ya, yang lingkaran. Lalu kontrol yang ada di keyboard kita lepaskan, lalu kita pilih make tangan. Nah, tangan ini kita pilih, nanti apa? Dia otomatis bersinggungan secara otomatis. Oke. Nah, di sini 12,3 tadi ternyata yang ini ya, 12,3 ini ternyata jaraknya tidak
sesuai dengan yang ada di SolidWorks. Harusnya dia, kalau memang kita ikutin dengan seksama, itu harusnya 12,3 itu tadi bukan 12,3 tapi 12,5. Oke. Nah, karena apa yang menjadi acuan adalah lingkaran ini. Setiap lingkaran ini dia di soal memiliki jarak yang nilainya tidak ada komanya, bulat 126 dan juga satunya lagi 126 secara vertikal dan horizontal, sumbu X dan sumbu Y. Oke, dan itu yang harus kita cermati kalau kita mengerjakan sebuah contoh soal yang kita dapatkan dari internet. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan, kita trim, kita buat seperti ini, oke. Lalu geometrinya sudah sesuai dengan di soal seperti ini ya. Nah ini. Nah lalu yang kita selesaikan lagi berikutnya adalah yang kita garis seperti ini, ya, lingkarannya ini. Posisinya sama, cuma apa? Diameternya lingkarannya ini adalah ini ya, radius 44,8. Nah, kita buat lagi lingkaran di titik pusat yang sama. Di sini kita ketik ini ya, 44,8 dikali 2. Nah, 89,6. Oke, kalau sudah kita trim. Coba kita trim, apakah dia mau? Kita buang. Nah, ini dia tidak mau, tidak bisa, hilang dia. Artinya apa? Lingkaran yang dengan diameter 89,6 atau dengan ini ya, radius 44,8, itu dia tidak bersinggungan dengan garis yang vertikal. Buktinya apa? Ketika saya klik seperti ini, kayak saya zoom, ternyata dua garis ini tidak bersinggungan. Artinya apa? Bisa jadi di soal itu nilai dari diameter lingkaran yang besar ini bukan 89,6, tapi memiliki nilai tertentu. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama seperti lingkaran yang sebelumnya, yaitu dengan cara apa? Dimensinya ini kita klik kanan, lalu kita pilih driven. Nah, seperti ini, otomatis dia menjadi note, ya, notifikasi doang. Lalu kita garis ini, garis lingkaran dengan garis vertikalnya kita tangent. Seperti ini. Kalau sudah, ternyata diameternya adalah 90. Oke, bukan 44,8. Oke ya. Kalau sudah, tinggal kita eksekusi sesuai dengan bentuk yang diinginkan seperti ini. Nah, sebelumnya kita buat lingkaran ini dulu ya. Lingkaran yang, maaf, sebenarnya ini ada lingkaran, cuma ini kan di trim ya. Ini ada diameter 40, maaf, radius 41. Kita buat di sini, di tengah sini ya. Kalau radiusnya tadi 41, jadi di sini 42 ya. Nah, seperti ini. Oke, 41 di sini otomatis kalau diameter jadi kita kalikan 2. Lalu setelah sudah kita buat seperti itu, lalu kita ini ya. Oke.
Setelah itu kita copy, ini kita kita mirror menggunakan garis bantu yang di vertikal ya, supaya keluar seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita buat ini ya, radiusnya di sini ya. Di sini radiusnya menggunakan berapa? Radius 12. Kita coba buat di sini. Oh ya, mohon maaf. Ini kita buat ini dulu ya, garis yang ini ya, dengan jarak 146. Kita buat garis di sini secara vertikal, jaraknya adalah 146. Oke, kalau sudah kita trim, buang ya. Kita sesuaikan dengan ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, sini garisnya sudah terbuat. Lalu yang belum adalah kita membuat ini ya, radiusnya di sini. Kita buang yang ini juga. Lalu kita bikin radius dengan radius 12. Oke, seperti ini. Nah, berbentuk seperti ini ya. Sudah, kita coba mirror lagi ini dan juga sebelah sini ya. Oke, kita mohon maaf, saya coba ini lagi ya. Ini dengan ini, kita yes. Oke, seperti ini. Lalu yang ini adalah kita buat mirror lagi dengan bantuan garis tengah seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal kita ini ya. Maaf, ininya hilang. Maaf. Nah, di sini ada beberapa yang berganjalan ya antara soal yang dari internet dan juga kita realisasikan gitu ya. Ternyata ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya. Ya. Seperti yang ini ya, diameter lingkaran yang ini 90, padahal di soal di situ adalah ini ya 44,8. Harus kalau kita ikutin dengan sesuai dengan soal itu tidak bisa kita ikutin ya. Ternyata ada beberapa masih yang tidak tepat gitu ya. Dan juga jarak 12,5 ini yang awalnya 12,3. Kalau kita realisasikan ternyata ada beberapa garis yang dia tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah terbentuk ini ya, bagian atasnya ini ya, yang saya blok ini. Nah, ini kan sebenarnya sudah setengah ini ya, setengah pengerjaan sudah selesai gitu ya. Yang belum adalah bagian bawahnya. Yang mana bagian bawahnya itu adalah bagian simetris dari bagian atasnya gitu ya. Sisi simetris dari bagian atasnya. Nah, jadi kita tidak perlu membuat ulang. Kita cukup membuat yang atas tadi, yang bagian yang ini, sketch ini semua, kita mirror ke bawah gitu ya. Ini kita coba mirror lagi. Ya, pastikan dalam membuat dalam memilih sketch untuk di mirror, jangan sampai Anda memilih garis bantu. Karena apa? Jika Anda tidak sengaja mengklik garis bantu ini, salah satu dari garis bantu ini, Anda tidak akan bisa melanjutkan proses selanjutnya dalam proses mirroring gitu ya. Nah, jadi yang Anda pilih itu adalah sketch yang akan Anda mirror gitu ya, tanpa memasukkan garis bantu. Seperti ini ya. Kalau sudah, baru kita pilih mirror. Lalu kita pilih mirror about-nya menggunakan garis bantu ya, center line yang horizontal ini. Kita klik, lalu previewnya sudah muncul seperti ini. Kalau kita oke, harusnya bisa. Nah, udah hitam semua. Kita rapikan semua dimensinya di luar. Sebisa mungkin dimensi ini tidak mengganggu ya dari tampilan sketch Anda gitu ya. Hanya estetika saja sih. Jika sudah seperti ini, semua sketch hitam,
Dan di sini juga sudah ada indikator bahwa tulisan dari sketch itu adalah fully defined. Yang mana fully defined itu sendiri nanti memiliki makna bahwa sketch Anda itu tidak akan istilahnya tidak akan terubah tanpa disengaja gitu ya. Jadi dia tidak akan berubah kalau dia tidak sengaja kegeser. Misalkan nih, ini kan sudah hitam semua ya. Nah ini misalkan saya mau geser ini garis ini, saya klik terus saya drag keluar, dia udah nggak bisa. Karena apa? Dia sudah fully defined. Inilah fungsi dari fully defined waktu kita masih pertama kali belajar sketching di SolidWorks. Karena apa? Biasanya banyak teman-teman di luar itu kalau belajar ini sketching itu istilahnya masih mengabaikan itu. Karena apa? Ya yang penting jadi dulu. Tapi kalau memang part ini kita buat lalu ke depannya adalah part ini ternyata bagian kecil dari sebuah mesin. Nah, dan kita di saat proses sketching itu tidak sengaja ini ya, istilahnya kayak garisnya ini kegeser, maka secara otomatis part yang Anda buat itu, yang tergeser itu akan berubah dan akan memberikan ini problem ke sistem assembly-nya tadi ya. Itu sedikit ini ya, makna dari fully defined dan kedepannya fungsinya buat apa. Gitu. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa ini ya memanfaatkan fungsi ini ya. Ada fitur shaded sketch contour, kita klik. Nah, ini maknanya apa? Shaded sketch contour itu adalah fitur yang digunakan untuk mendeteksi bahwa sketch yang telah kita buat itu sudah terkoneksi satu sama lain. Artinya apa? Sketch itu sudah terhubung semuanya, nggak ada yang putus gitu ya. Kalau dia putus, kalau kita klik shaded sketch contour, ya, itu maka sketch tersebut tidak akan ada warna abu-abu seperti ini. Nah, di sini ada dua warna ya, ada warna yang eh, abu-abu terang dan juga abu-abu yang gelap. Dan di sini udah kelihatan ya bahwa yang abu-abu yang terang itu memberikan makna bahwa itu sketsnya itu tidak berlubang istilahnya ya. Nah, skets yang ada warna abu-abu gelap itu maknanya adalah bahwa dalam sketch tersebut itu adalah dia tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki thickness gitu ya, alias berlubang. Contohnya seperti yang kita lihat di soal sini. Ya, seperti ini. Ini yang warna putih, ada 5 bagian ya. Ini 2, 3, 4, 5. Ini warnanya putih alias apa? Dia berlubang. Seperti ini ya. Kalau kita lihat 3D-nya seperti ini. Nah, kita pindah ke solidnya tadi. Warna yang eh, abu-abu gelap itu menandakan bahwa di sketch tersebut dia tidak memiliki ketebalan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memberikan ketebalan ya, menggunakan extrude boss. Lalu, yang membedakan di sini itu adalah biasanya kita kalau membuat sketch simple gitu ya, tanpa ada lubang gitu ya, dalam satu sketch gitu ya, dia langsung bisa terekstrud boss gitu ya, langsung keluar gitu ya, animasi, bukan animasi ya, istilahnya preview dari ketebalan part kita. Nah, berbeda dengan posisi seperti ini. Dalam satu sketch ada multi ruang gitu ya. Istilahnya multi ruang itu maksudnya apa? Di sini ada ruang yang ketika kursor saya arahkan ke sini yang berwarna, kalau di sini apa ya? Warnanya eh, merah muda gitu ya. Warnanya pink agak gelap itu menandakan bahwa itu satu region. Nah, region yang lain yang mana? Yang warnanya ini, yang gelap-gelap ini ya. Nah, itu yang membedakan ketika kita mau extrude sketch yang tidak memiliki uh, geometri yang lebih dari satu dan juga satunya yang memiliki geometri lebih dari satu. Yang terlihat mana di pointernya di situ ada simbol itu ya, ada simbol seperti grafik gitu ya. Lalu proses selanjutnya ya udah tinggal kita pilih mana bagian atau geometri yang akan kita berikan ketebalan. Nah, di soal ini kan yang kita berikan ketebalan adalah bagian ini ya, area ini ya. Kita cukup klik aja, klik kiri. Nah, lalu keluar seperti preview seperti ini. Oke. Kalau saya lihat tampak depan seperti ini, kalau tampak atas seperti ini, kalau tampak isometrik seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan ketebalannya sesuai dengan soal, yaitu 25 mili. Kita ganti 25 mili. Oke. Kalau sudah kita oke. Sudah jadi seperti ini.
Nice. Oke, tutorial untuk membuat sketch, untuk membuat contoh geometri ini sampai sini. Semoga ini ya, semoga lancar, dan juga yang jadi poin penting di video ini adalah pastikan bahwa sketch Anda itu adalah fully defined. Kalau melihat fully defined adalah di pojok kanan bawah, dan juga sketch Anda sudah berwarna hitam semua. Dan juga pastikan sebelum membuat sketch sampai jauh, pastikan bahwa satuan yang Anda gunakan itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau di sini saya gunakan mmgs atau alias ini ya, milimeter gram second. Jadi semua dimensi di sini dia memiliki unit atau satuan panjangnya yaitu milimeter. Oke. Dan itu harus disetting di awal dan jangan sampai keliru di awal ya. Misalkan di sini Anda ditentukan harus menggunakan mmgs, tapi Anda di awal ternyata menggunakan IPS, satuan panjangnya inch. Nah, di situ Anda kalau sudah terlanjur itu, Anda nanti akan harus mengerjakan satu proses lagi, yaitu proses scaling. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat. Oke, thank you.